Yesus babi. Nah ini. Terkutuklah kau Bang Cuma, kau bilang Yesus babi, terkutuk kau. Nah ini. Yesus dalam bahasa Latin artinya dalam bahasa Indonesia adalah salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sebenarnya teman-teman Kristen ini adalah korban dari lembaga kitab mereka yang kemudian harus memeras otak untuk mencari alasan pembenaran. Padahal sebenarnya yang dilakoni oleh kemudian lembaga kitabnya teman Kristen itu adalah hasil dari teori dan praktek yang Paulus ajarkan. Di dalam 1 Korintus 9 jelas sekali diterangkan begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua manusia. Aku menjadikan diriku hamba dari semua manusia, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin manusia. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya? Sekalipun aku tidak menyembah Allah, tetapi aku menggunakan kata Allah, supaya aku bisa memenangkan banyak dari orang-orang yang menyembah kepada Allah. Sekalipun aku tidak menyembah Allah, aku menggunakan nama Allah, supaya aku bisa banyak memenangkan umat Islam yang menyembah Allah. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai seterusnya. Ini pola yang sedang dilakukan oleh lembaga kitab Indonesia yang menjadikan umat Kristen bolak-balik mencari pembenaran. Di Arab menggunakan Allah, di sini menggunakan ini dan itu. Bagaimana duluan Injil daripada segala macam opini dibangun, tapi tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan daripada lembaga kitab Indonesia itu adalah untuk memurtadkan penyembah-penyembah Allah. Nanti andai saja kita bisa menerawang ke depan 500 tahun kemudian Nusantara ini sudah lebih banyak Kristen daripada Islam, maka kata Allah itu akan berubah menjadi Yahweh, atau mungkin menjadi Theos, atau mungkin menjadi Elohim, atau mungkin bisa saja menjadi Yesus. Karena tujuan sudah tercapai. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan. Thank you buat kesempatannya. Tadi kan Biblos dia bilang tentang buku-buku, tapi Biblos itu tentang papirus dalam berupa gulungan-gulungan yang dikumpulkan yang menjadi dalam satu buku, bukan buku-buku. Dan kedua, kenapa Alkitab itu dipakai LAI mengambil kata Allah dulu deh ya. Bang Sugi bilang begini, bahwa nama itu nggak bisa diganti selamanya Budaya, ya Budaya di sana. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus pun punya versi nama paralel, Isa. Terus juga ada namanya Yohanes jadi John, sebuah nama yang dirubah. Dan bukti juga kalender dalam Indonesia bahwa yang merayakan hari kematian dan wafatnya Yesus Kristus kan adalah orang Kristen, tapi dipakai Isa Al-Masih. Semua itu diatur oleh Kementerian Agama. LAI pun diawasi oleh Kementerian Agama. Sehingga penggunaan kata Allah itu juga diawasi oleh Kementerian Agama. Dan kalau kita bisa translate, Allah itu dalam Inggris ke Indonesia akan menjadi God.
Begitu juga sebaliknya. Jadi bukan masalah kepentingan LAI untuk meniru-niru, tapi ya karena di situ dari Indonesia memakai aturan bahwa Allah ini juga adalah artian dari Tuhan. Sehingga pakailah nama Allah. Ya sekarang kalau misalkan ada yang bilang kagak, silakan translate Inggris Indonesia. Silakan boleh ditranslate. Demikian akan jadinya seperti itu. Alkitab ditranslate dari Indonesia Alkitab ke Inggris, akhirnya jadi Bible. Begitu juga sebaliknya. Apakah itu aturan yang dibuat LAI dalam Google Translate? Itu kan bukan. Tapi ini kan dari peresmian bahasa dari negara kita yang bukan apa ya? Bilangnya kalau Alkitab itu memang sah dari transliterasi bahasa dari Bible. Bapak kan tadi ngerti antara transliterasi. Kenapa kitab-kitab lain tidak dibolehkan untuk memakai transliterasi? Hanya permasalahan Alkitab, padahal itu penentuan dari Kementerian Agama. Jadi begitu ya, kalau saya bilang tadi Bapak Sugi bilang nama itu tidak bisa diubah. Kita bisa buktikan saja, Yesus saja jadi Isa, Yohanes saja jadi John, Matius saja dan Matthew, Markus saja jadi yes, seperti itulah. Bilang aja udah disahkan oleh Kementerian Agama, bilang Alkitab ini. Ya itu. memang LAI itu diawasi Kementerian Apa Agama. hubungannya Kementerian Agama sama Bible, Bung? Iyalah. Sekarang Ini. ya Abang, bentar dulu, Pak. Sekarang kita lihat yang merayakan kematian Yesus Kristus siapa? Kenapa dipakainya Isa Al-Masih? Kemarin belum lama. Ya lu yang kalian nyama-nyamain. ya lu yang keliru. Lu yang bawa-bawa, bukan kami. Kalau kita tidak mau menyamakan, makanya mau dirubah kembali bukan. menjadi Yesus. Tapi dipermasalahkan ya, lagi kan yang merayakan, yang mau merayakan itu kan kita. Iya. Nah, Kenapa ada kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa? Ya itu kan tadi masalah transliterasi bahasa. Oke. Bahaya ini. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Berarti Isa ini bukan Yesua. Kalau firman Oke, Tuhan Anda itu sudah terlibat di dalamnya menurut pengakuan saudara departemen sebuah negara, ini bahaya. Agama sudah ada intervensi dari negara, itu bahaya, Bung. Artinya kalau nanti Kementerian Agama dalam hal ini menyetujui hal yang tidak berkesesuaian dengan asalnya, maka Anda kemudian menabikan mereka. Sedangkan kalau kita mengacu kepada kebenaran absolut, kitab kita ini, Al-Quran dan Biblos, masing-masing kita beriman, itu adalah kalam Tuhan, bukan kalam Departemen Agama. Maka kita harus mengembalikan siapa menerima dan siapa yang memberi. Bukan kemudian kita menjadikan kitab ini menjadi bulan-bulanan. Kitab saudara diterima dan dituliskan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Kenapa gengsi, alergi mengembalikan rasa, citra, muatan, cakupan daripada bahasa yang ada di dalam kitab saudara sendiri? Kenapa harus merubahnya dengan menggunakan istilah-istilah di luar daripada agama saudara, bahkan masuk ke dalam rumah agama orang lain? Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan orang Kristen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Terus kenapa ada Alkitab? Itu tadi 1 Korintus 9:19 nomor 23. Dan lagi-lagi kalau apa yang Anda katakan itu benar, lagi-lagi mereka melegalkan apa yang ingin dipraktekkan ini dengan menjadikan Departemen Agama itu sebagai legal standing. Padahal Departemen Agama, Anda harus tahu, di situ bukan hanya Islam, di situ ada Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya. Jadi bukan itu jadi alasan. Sekarang kita melihat dulu, kita melihat daripada aspek kebenarannya. Anda buka KBBI, Allah itu apa? Allah itu adalah Tuhan, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau berbicara nama Tuhan dalam bahasa Arab, berarti Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam Anda gunakan masuk ke dalam kitab Anda menjadi apa yang sesuai dengan selera Anda.
Roh Allah melayang-layang, roh Allah melayang-layang, dan seterusnya. Anda ambil itu, istilah itu Anda ambil dari konsep nama Tuhan di dalam agama saudara Anda. Anda ajaran kasih, katanya. Tapi mengambil nama Tuhannya agama saudara Anda jadikan bulan-bulanan di dalam kitab saudara, bukannya minta maaf, bukannya menunjukkan kasih, malah melakukan pembelaan. Departemen agama dibawa-bawa segala. Untuk apa? Untuk mencerminkan 1 Korintus 9 nomor 19 supaya itu menjadi legal. Lalu di mana sebagai konsep orang yang beriman dan orang yang bertuhan? Mana orang bertuhan? Mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Mana? Boleh respon? Silakan. Pertanyaan saya tolong direspon. Oke. Benarkah menurut agama saudara ketika menggunakan kata Allah yang menurut pengetahuan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Anda gunakan kata itu di dalam kitab saudara yang bahasa Indonesia? Apakah menurut saudara itu sudah benar? Silakan. Saya menanggapi ya. Oke, terima kasih waktunya. Ya, tadi kan kita udah bilang ini bukan meniru tapi transliterasi bahasa. Dulu benar atau salah baru keterangan. Oh, oke. Tadi pertanyaan gimana? Sampai lupa Ya saya. diulang Banyuma. Ya, benarkah menurut saudara ketika ilmu pengetahuan menginformasikan kepada kita orang yang berilmu ini bahwa menurut KBBI Allah atau Allah itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan, sekali lagi, nama Tuhan, bukan gelar Tuhan, bukan gelar kepada Tuhan, tapi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu nama Tuhannya umat Islam, diambil kemudian dimasukkan ke dalam kitabnya orang Kristen, di mana orang Kristen sendiri tidak beriman kepada Tuhannya orang Arab. Apakah menurut saudara itu sudah benar atau itu keliru? Jawab. Oke, saya menanggapi ya. Saya minta waktunya. Thank you. Betul bahwa Allah itu adalah nama Allahnya dari bahasa Arab. Tapi transliterasi kan tetap Allah itu artinya Tuhan. Kalau kita terjemah Tuhan juga akan jadi God. Kalau God kita terjemah dalam bahasa Greek akan jadi Theos. Ini kan transliterasi bahasa. Balik lagi kalau Salah memang Anda. tidak suka, kalau ya bentar Kak. Anda belajar di mana? Bentar dulu ya Kak. Boleh minta waktunya? Iya, Kan? iya, silakan. Tapi Anda jadi ketertawaan bagi saya. Iya nggak apa-apa, Iya. tertawakan dulu nggak apa-apa. Iya, Penting iya, saya selesaikan dulu. Iya. Oke, makasih ya Bang. Ya lanjut tadi bahasanya ini kan transliterasi. Kenapa apa yang salah dengan transliterasi? Kalau kita memakai Allah pun dalam Alkitab, nggak usah pakai Allah, kita mau sebut Tuhan nggak masalah. Ya itu Nggak masalah. Itu nggak masalah katanya. Ya benar, nggak Tapi kenapa masalah. Anda mencederai kami umat Islam? Balik lagi tergantung LAI-nya di sana. Tergantung enak di situ, enak kali. Sekarang Anda Enggak, gini, bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Dengarkan saya. Bentar dulu, Dari saya kata belum Allah selesai. menjadi Tuhan itu mana kaidahnya? Nggak usah terlalu belum jauh. selesai. Dari kata Allah, Anda Saya kemudian belum selesai. terjemahkan menjadi Tuhan itu dari mana ilmunya coba? Allah kalau diterjemahkan translate saja Kak, itu akan jadi God. Ini Dari transliterasi. mana Allah itu menjadi God? Yang Coba ada saja. Allah itu nama. Ya itu kalau Anda mengerti, jadi itu dasar pijakan kebenaran saudara gitu. Kalau saya mengerti yes pasisus, apa Anda tahu artinya? Hah? Pak. Mau enggak? Saya tunjukkan artinya. Apa? Yesus sama Boleh. dengan dalam bahasa Latin itu apa? Kamu Ya, Pak. babi. Oke. Mau? Mau saya Tapi kan- panggil Tuhan Anda babi? Mau? Gimana Ya kan tadi sih saya saudara? sudah bilang, tidak Anda punya masalah. pengetahuan itu tidak masalah Yesus dipanggil babi. Tidak masalah kalau Oh, ya Allah udah. itu mau diganti jadi Jangan Tuhan. bawa Allah dulu. Saya katakan Yesus, bisa nggak? Saya menggunakan Oh. Yesus dalam bahasa Latin itu menjadi babi, bisa nggak?
Kenapa saya harus bahas Allah? Karena saya belum selesai. Nenekmu kiper. Gini aja. Oh, Ayo, ya bro, udah. dengarkan dulu. Gak bisa udah. kau ngarang-ngarang sini, gak bisa. Kalau Anda menggunakan sudah. kemudian internet, Allah menjadi God, Anda itu harus pakai logika yang sehat gitu loh. God dalam bahasa Indonesia apa? Jawab saya. Coba. Tuhan. Bahasa Indonesia apa, bro? Tuhan. Tuhan. Dalam bahasa Arab? Tuhan. Dalam bahasa Arab? God dalam bahasa Arab? Nggak ngerti. Allah. Nenekmu Rap, ada yang kiper. Kakekmu kiper, Bang Juma. Inilah kalian, Bu Darni, tidak ada ilmu. Kasih dulu dia menjelaskan, Bang Tidak Juma. bisa, enggak ada. Kenapa Sekarang dipotong-potong? kalau dia menjelaskan dengan narasi yang tadi, saya pun bisa mengatakan Yesus, kamu babi. Mau nggak? Boleh nggak? Terserah. Kalau mau menghujat Silakan. banyak dosa kalian Itu hujat. bukan menghujat. Hujatlah Kak. Bang Itu Juma bilang bukan- Yesus babi. Oke, Itu oke, kan oke. penghujatan namanya. Itu Berdosa. bukan Tidak ada penghujat. tempat di kerajaan surga Oh, orang tidak penghujat. bisa. Nggak ada. Stop, Kalau stop, Anda udah, mengatakan diam itu dulu. adalah Boleh, boleh. penghujatan, mari saya buka ini. Orang yang menghujat tidak ada Nggak tempat di dulu. kerajaan Nggak surga. boleh gitu, Kak. baik. Tunggu dulu, tunggu, Saya akan sabar. tunjukkan. Sabar Saya yang akan lain. tunjukkan. Saya akan Tunjukkan tunjukkan. Saya akan datanya. tunjukkan. Oke. Tunjukkan Nggak datanya. boleh, sabar, nggak boleh. Sabar, Oke. tunjukkan datanya. Oke. Baik. Saya akan buka kamera ya. Sabar. Gak usah buka kamera, nggak suka aku. Lah, gimana ini ilmu pengetahuan Bu Darni? Ini bukan menghujat. Ini terjemahan. Ilmu pengetahuan itu harus Kan lebih beda. dikedepankan. Harus lebih dikedepankan daripada kita dikatakan ini nih. Ngarang atau menghujat. Ngarang gitu. Nih. Mana ada Yesus babi? Nah, ini. Terkutuklah kau Bang Juma. Kau bilang Yesus babi, terkutuk kau. Nah, ini. Yesus dalam bahasa Latin artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuh. Jadi Google Adalah- Translate. Ngarang itu, ngarang itu ngarang. boleh nggak saya pakai ini, Bung? Bang Juma, Boleh saya pakai coba ketik Alkitab dong. Alkitab translate ke Inggris. Enggak, ini dulu, ini Enggak, dulu, ini dulu. ini dulu. Boleh nggak ini? Ya. Ini kan dasar kamu, ini kan dasar kamu. Ah, Iya. boleh nggak? Oh, boleh, Boleh nggak? Boleh. Jadi Yesus Boleh. boleh dipanggil babi. Itu terserah Kak Juma. Kalau mau translate Bang Alkitab. Juma masuk neraka, panggilnya babi. Enggak, coba Lah, sekalian ini- yang ini- tadi kita bahas Alkitab, Alkitab, Ya Allah, Alkitab ya. diterjemahin ke Google Inggris. Translate. Sebentar Ya. dulu. Itu Oh, Iya. Google pakai Translate. Sekarang Sebentar, gantian, sebentar, gantian. saya moderatorin. Sebentar. Anda menggunakan Bentar. apa logika Anda ini? Anda menggunakan logika Bang Juma. apa? Kitab, tunggu. Kitab saudara itu dari bahasa Yunani. Kenapa kemudian Alkitab ketika diterjemahkan menjadi apa? Menjadi apa Alkitab itu? Coba Menurut saudara. diterjemahkan Alkitab ke Enggak, saya Inggris tanya dulu. jadinya apa? Kenapa kemudian Alkitab ketika masuk Iya, Inggris coba. itu menjadi apa? Iya, saya Itu kan udah tanya pakai Google kenapa? Translate. Iya, oh iya. Makanya saya katakan agama Anda pindah ke internet, Tuhan Anda ke internet sekarang. Yang Ya kan berfirman tadi Bang Juma sekarang- yang ngajak ke internet. Loh, siapa yang ke internet? Kan tadi Anda Ya sekarang Anda Bang mengatakan Juma juga Allah ketik itu kalau berani menjadikan. Alkitab itu apa? Alkitab dalam bahasa Inggrisnya apa? Indonesia ke Inggris Alkitab. Kenapa itu Coba bisa tunjukkan. terjadi? Tunggu, kenapa itu bisa Coba terjadi? tunjukkan. Kenapa? Saya tanya, kenapa Ya, itu coba bisa tunjukkan. terjadi? Saya tanya, Bahlul. Saya tanya, Iya, kenapa itu silakan, bisa silakan. terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa Alkitab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi Holy Bible? Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa? Itu terjadi. Karena itulah artinya di bahasa Inggris Bible. Kan transliteran. Salah. Ya sudah, udah, coba Jadi apa? tunjukkan aja. Apa menurut Tunjukkan. kalian? Itu suter. Siapa yang menyebabkan itu semua? Kesalahan yang secara sistematis sehingga dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Sama Berarti seperti Yesus dalam bahasa tadi. Latin salah. Lah, Yesus yang dalam bahasa Latin itu artinya Itu salah. urusan kamu. Yesus ini bahasa Latin. Yesus bahasa Latin. Bahasa Indonesianya Artinya? kamu babi. Bahasa Indonesianya kamu babi. Ya sekarang Alkitab dalam bahasa Inggris artinya apa? Alkitab itu bahasa Arab. Bang Juma, kau bilang Yesus babi, kau babi. Ah, itulah. Kau yang babi. Enggak, itu lihat Google Budarni. Translate. Coba Google lihat Translate. Budarni. Mengamuk dia kan? Mengamulah dia. kau bilang Tuanku babi. Kau yang babi.
Nah, itu ini salah. tadi kau bilang Allah juga begitu. Coba Anda Mana ada aku tunjukkan. bilang Allahmu babi? Coba, Nggak ada. Bu Darni, mari kita lihat Bu Darni. Coba Anda ketik bahasa Latin Bang Suma, apa terjemahannya? Babi terjemahannya babi. Ya, Coba gila, Anda gila Alkitab berarti. diketik translate Anda Alkitab gila berarti. Indonesia translate ke Inggris. Anda emosi tapi Saya tidak akan ada ilmu, buktikan. percuma. Anda membela Bang Zumba, sesuatu kenapa tanpa nggak berani? ilmu. Ntar dulu kau. Di mana ada kata bilang Yesus sama babi? Bahlul. Di mana Saya ada udah bilang kata sama Yesus Abu babi? Bahlul, Oh, kalau Alkitab nggak itu bahasa Arab dalam Kalian yang sistem karang. komputer, dalam Ntar dulu, sistem Bang. komputer Bahlul, dalam sistem komputer Bahlul, Alkitab itu sudah disetting menjadi Bible. Tahu kau Bahlul? Nah sekarang permasalahannya adalah bahasa dalam kitabmu yang asli itu adalah Biblos. Biblos kalau diterjemahkan dengan sungguh-sungguh tanpa sistem komputer, itu apa artinya? Biblos itu apa artinya? Kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku. Itu baru orang belajar pakai ilmu. Ngapain kau menggunakan nama lain daripada Al-Quran? Ngapain? Kenapa? Oh karena komputer kalau diketik itu muncul itu. Nenekmu kiper. Gak malu kalian? Gak malu? Apa mau dimalukan di situ? Sedangkan Ya itu LAI, Yesus sama sedangkan dengan kamu pemerintah babi. aja tidak keberatan. Siapa kau keberatan kau? Itu Kami buat Alkitab. Kau komen, pergi kau ke LAI sana. Kau sana. Kamu babi. Itu Engkau udah kalau cukup ini. dulu, Si ya. Juma yang babi, si Juma yang babi. Boleh gitu, Pak. Ah. Darni Nggak ketik di boleh. dalam bahasa Latin Bang Suma apa artinya? Babi, babi. Ada, berarti ibu gila. Jangan emosi Bu Darni. Itu begitu. Masa ya, Yesus, Nggak boleh. Yesus Nggak kau boleh. bilang babi? Masa saya mengatakan Yesus babi ini yang terjemahan yang mengatakan Mana ada? Mana ada terjemahan Yesus babi? Tadi Mana itu ada? Yang tadi itu apa? Yang kau karangnya itu, yang kau karang. Oke, baik. Saya ulang ya. saya Coba ulang ya. translate Alkitab apa ke Inggris? Saya ulang ya, saya ulang. Supaya kalian itu waras, coba lihat. Kau yang tak waras. Dibesarkan host. Di mana pula jalannya kau Google bilang Yesus itu Translate. babi? Google Translate Bu Darni. Iya, Alkitab coba terjemahkan. Kalau kalian suka Nih. main translate, kenapa kita nggak boleh gitu loh? Ya udah Alkitab. translate aja habis ini. Hati-hati kau Bang Juma, Alkitab Bang Juma. Indonesia ke Inggris. Hati-hati kau Bang Juma. Mulai hari ini Alkitab siap-siaplah Indonesia kau ke Bang Juma. Inggris. Iya, Alkitab hati-hati kau. Indonesia ke Inggris. Jangan ancam saya, Bu Darni. Jangan Iya, ancam kau saya. ancam. Yesus mengancam kau. Kau bilang Yesus babi. Sementara Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Nih, Berani ini- kau bilang dia babi. Yesus. Ini Yesus, bukan aku ini ketik. Yesus saya ketik, apa yang muncul? Ini. Saya atau siapa ini? Kamu babi, katanya kamu yang babi. Loh, ini bukan Banjuma yang ngomong Itu loh. tulis ini, kamu babi. Nah, Berarti no, kamu sebentar, itu siapa? sebentar dulu. Baca ini siapa? Sebentar Kamu dulu. Ini babi. tulisan Nah, itulah. siapa? Bu Darni ini Kamu tulis. babi. Bu Darni diam Tulisannya dulu. kamu Sebentar. babi. Bu Darni, Ya. Bu Darni itu kan Apalagi? Yesus Yesus. Eh. Itu kan Yesus Ini Yesus bukan beda. Yesus Bu Darni. Iya. Dibaca Yesus Yes, tapi bukan Yesus. Yesus yang Anda maksud. Bukan Yesus Tuhan Ngapain Anda ini marah-marah? bukan. Bukan jangan marah-marah. Itu Yesus Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus Tuhan Anda Bu Darni. Bukan. Sabar, Gila sabar. kali. Udah saya luruskan Gila ya. kali lah Bang Juma Sabar. ini ya. Sabar. Alkitab coba dalam bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kualat kau Bang Juma. Alkitab itu bukan Alkitab. punyamu bro. Iya coba Alkitab sekarang kan Anda Gue mau ngomong sama sekarang lu saya- dulu saya berdua. balik. Oke, Dengerin oke. dulu. Gue ngomong sama lu dulu berdua. Ada dua. Oke. Sekarang ada dua tugas lu ini ya, supaya tercerahkan ya. Tunjukkan original teks kata Allah di Biblemu. Satu, Allah itu proper name atau Indonesia generic ke name. Inggris. Indonesia ke Di Inggris. original teks Biblemu apa? Apa Kak? Sorry. Original teks Biblemu Bang apa? Andi. Yesusnya orang ini dia orang Manchester. Udah. Nah, itu. Jangan dibahas ke sana, nanti ada kepanjangan Iya, waktu iya. lagi. Bro, Nih, original teks Biblemu apa? Bukan nih. Bang, bentar saya Bang ngarepin Andi. cuma dulu. Ini Alkitab bahasa Arab. Saya minta Indonesia ke Mana ada Alkitab bahasa kan. Indonesia? Kalau kita nggak boleh. Mana Pakai- ada pakai Alkitab cara dia nggak bahasa boleh. Indonesia? Loh, Alkitab janganlah bahasa kayak apa? gitu. Alkitab itu bahasa Biarkan apa? kami ngomong lah. Saya Ya kan? tanya, Alkitab itu bahasa apa? Ya, coba Alkitab bahasa apa? Iya, Alkitab itu bahasa saya, Arab. saya sudah bilang Alkitab itu bahasa translator. apa? Bro, diam dulu. Penipu. Dijawab dulu itu Alkitab bahasa Alkitab apa? itu bahasa apa? Bahasa Arab, kenapa Bahasa rupanya? Bahasa Arab. Nih, bahasa Iya. Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Alkitab juga. Alkitab.
Alkitab juga kan? Iya. Kalau dipisahkan Alkitab bahasa Arab. Kan? Ini bahasa Iya. Arab kan? Bahasa terus? Arab kan ini? Apa hubungannya dengan Yesus tadi? Kenapa kemudian kitab Anda menggunakan bahasa Arab? Kenapa? Sekarang Apa dibalik. rupanya Kak. keberatanmu? Dibalik. Tunggu dulu. Tunggu. Kenapa nih? Apa rupanya keberatanmu? Emangnya bahasa Arab itu bahasa Allah atau bahasa arti, kau? bukan. Salah arti, Hah? salah arti. Allahu Akbar. Bahasa siapa? Masya Allah. Seluruh bahasa ini yang empunya adalah Elohim, Budarni bukan kan tadi si udah Juma. Budarni Bukan yang si udah diam Juma dulu yang Budarni. punya. Budarni diam dulu. Kan tadi udah Budarni dijelaskan. Arti Alkitab dengan arti Bible atau Biblos itu beda artinya Budarni. Kan udah jelas tadi. Iya, apa rupanya oke, cukup ya, kalian cukup itu. Ini dulu set gini nih. Bro, kamu bertugas sekarang supaya kamu nggak ngeyel. Ya. Allah itu proper name atau generic name? Ini aja dulu, silakan. Ya sudah, sekarang kan tadi saya minta gantian Alkitab diterjemahin ke Inggris. Ini udah, ini Silakan, dulu, udah semuanya selesai di sini itu. boleh. Alkitab itu bahasa Arab Ji. atau bahasa Indonesia itu Alkitab bahasa Indonesia Arab. juga memakai serapan bahasa Arab. Iya. Nah, kenapa Anda tidak menggunakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia? Kenapa? Ya tadi kan sudah dibilang pembuatan Alkitab pun diawasi Kementerian Agama. Loh, kok Menteri Agamanya Ya silakan boleh tanya, silakan boleh Agama. tanya. Sekarang, Buktinya sekarang Anda nggak Yesus malu. Sekarang Yesus Anda nggak wafat. malu. Sebentar. Apakah Anda tidak malu? Kitab Anda yang katanya kitabnya anak Tuhan itu justru menjiblak kemudian nama lain daripada kitabnya umat Islam. Apa nggak ada malu? Saya kan sudah bilang. Saya kan sudah Transliter- bilang, sudah tidak ada transliterasi. maluku. Gitu. Ya itu kan transliterasi. Kamu kok diskusi nggak jujur sih, Bro? Kenapa Anda tidak menggunakan Bukan nggak bahasa jujur, kalau Indonesia memang aja? abang jujur, Kenapa Indonesia Anda ke tidak Inggris, Alkitab apa? Indonesiakan aja? Siapa yang nggak Kenapa Anda jujur tidak lah? mengindonesiakan aja? Kenapa? Kenapa Anda tidak mengindonesiakan aja? Ya kenapa nggak berani Alkitab Gini bahasa aja, gini Indonesia aja, ke Bro. Inggris? Bro, diam dulu, diam dulu. Kenapa? Alkitab itu bahasa apa? Arab. Arab, baik. Bible-mu bahasa apa? Bahasa ada bahasa Yunani dan campuran juga Ibrani. Kenapa anda nggak ke Yunanian aja? Karena yang diterjemah LAI adalah terjemahannya. Menurut Kalau anda mau baca LAI benar? Alkitab, Menurut anda, dengerin. Menurut anda LAI benar atau salah? LAI menurut saya benar. Benarnya di mana? Coba tunjukkan Ya, cara karena memang benarnya itu gimana. transliterasi bahasa yang saya bilang. Oke, baik ya. Mm. Kalau diterjemahkan itu ke bahasa Indonesia, kenapa menjadi bahasa Arab? Gimana? Gimana sih lo? Kenapa itu Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kenapa pakai bahasa Arab? Izin Bang, Kenapa diterjemahkan? Kenapa? Oke. Bu Darni sama Bang Zuma di report. Yang Bro, dengerin dulu saya ya. Udah nih sih ngomong Kenapa? babi dia. Kenapa Biblos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kenapa menjadi bahasa Arab? Ya karena Indonesia kan pakai kitab itu Oke. yang namanya kitab. Kenapa? Serapan bahasa Arab. Kenapa nggak Biblos saja? Kenapa? Ya itu adalah transliterasi bahasa Kenapa? dari LAI. Jadi berarti yang di luar negeri itu salah semua? Ya makanya saya bilang coba saja translate. Enggak, saya ke tanya bahasa Inggris. dulu. Alkitab Di Indo, dalam bahasa dengerin Inggris dulu, apa? ini sederhana, satu kata loh, ini lu ngeyel terus. Di Indonesia Alkitab. Oke. Di luar negeri Bible. Yang mana yang benar? Transliterasi saja. Yang mana yang benar? Alkitab translate Indonesia, saja. B luar negeri. Saudara bisa transliterasi. Dengarkan dulu bahasa Indonesia. Gua ke turunin Inggris lo ya. akan Kalau lu Bible. nggak mau jawab jujur nih, buang waktu saya. Alkitab akan Dengarkan bahasa dulu, Indonesia dengarkan dulu. Di Indonesia itu Alkitab, di luar negeri Bible. Yang mana yang benar? A luar negeri, B Indonesia. Jawab. Semuanya benar. Oke, arti Bible apa? Alkitab dalam bahasa Indonesia. Artinya kucluk. Kitab. Coba buka datanya mana? Kalau Biblos itu kitab, mana datanya? Ya, Biblos tadi udah ngerti. Mana Itu datamu? apa, kitab papirus, Mana datamu kalau Biblos Data yang itu kayak kitab? gimana? Data yang kayak gimana? Mana datamu? Iya, mau data yang kayak gimana? Biblos itu artinya apa? Mau berdata kayak gimana? Biblos kan bahasa Ibrani. Iya, bahasa Biblos berani lu. Yunani. Ya, Biblos artinya apa? Kumpulan papirus kitab gulungan. Oke, menjadi satu. Alkitab artinya apa? Kitab. Ya, sama nggak tuh?
Sama, karena Biblos Nenek itu lu kan kiper. Alkitab. Barusan lu jawab dua kalimat yang berbeda, lu bilang sama. Ya sudah, silakan translate. Bagaimana Alkitab kamu ini kok Indonesia otakmu atau nggak Inggris ada? akan jadi Bible. Aduh, otak nggak ada, udahlah. Silakan translate, kan punya Aku internet. nyobain Udah dong. lu turun Ini, aja Bang kau. Handi. Ilmumu nggak ada. Coba aku nyobain dong Iya, Bang iya. Handi. Kok nggak ada? Coba. Kenapa? Izin bang, Ya. informasi dikit. Live dibatasi 10 menit ya. Jadi untuk Iya live-nya bakal turun benar-benar. viewernya dikit-dikit. Oke. Ya, aku pengen nanya ini sama si Jejek, kenapa Yesus sangat ketergantungan sama transliterasi? Yesus tidak ketergantungan, tapi kan transliterasi itu memang untuk agar bisa lebih dimengerti, karena nggak semua orang bisa bahasa Yunani dan Ibrani. Kenapa nggak Itu kan pengajar terjemahan. Yunani sama Ibraninya dibawa ke Indonesia aja, seperti Ada. orang Yahudi dan orang Arab? Ada kan, saya juga baca yang bahasa Ibrani dan Yunaninya. Bukan Dari bacanya, internet. gurunya maksudnya. Maksudnya gurunya? Ya guru orang Yunani aslinya ngajarin gitu. Ada kok, saya ada di seminar-seminar gereja juga ada yang dari sana. Nah, aku baca sejarah yang bawain itu kan Van Ruyel VOC, terus sama satu lagi tuh siapa? Hermenius juga VOC. Jadi orang VOC ini orang Belanda, dia nggak bawa orang Yunani ketika memperkenalkan Yesus pertama kali. Ya kan Nah, di sana juga kenapa nggak zaman itu dibawakan? ya kan di sana juga udah dapat ajaran dari orang Yunani. Kenapa? Itu aja dulu, Res. Katanya Alkitab sama Biblos artinya sama. Itu aja dulu. Ya Dari Iya, mana dia dasarmu? Dia udah kena Bang Handi, Yesusnya ketergantungan sama transliterasi karena manusia itu tidak akan menerima ketika pengajaran Yunani menggunakan kenapa bahasa Al-Quran Yunani. juga harus diterjemahkan? Enggak Kan itu perlu. terjemahan. Ya sudah. Terjemahan kalau baru nggak jalan 70 tahun ini. Bro, lu kenapa sih? Bro, lu kenapa sih ya? Lu kenapa sih alergi pakai Yunani kenapa? perlu. Gua kan pakai Yunani tadi udah dibilang. Enggak alergi ya, bener ya? Enggak alergi ya? Bener. Nah, Biblos itu bahasa apa? Biblos bahasa Yunani. Oke, Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia dan Arab. Kenapa nggak cinta Biblos? Kenapa cinta itu? Ya saya juga bilang Biblos kok. Oke. Jadi Kan sekarang Biblos bagusnya itu yang mana? lagi, Biblos bukan atau saya. diam. Sekarang bagusnya yang mana? Biblos atau Alkitab? Kedua-duanya sama. Artinya sama. Sama. Oke, Biblos artinya apa? Biblos artinya kitab. Dari mana dasarnya Biblos artinya kitab? Nenek lu kiper. Ini Biblos tadian yang itu- kayak begini ya nih. Biblos itu artinya apa, Bung? Biblos. Ya coba. Papirus berupa gulungan yang Apa papirus? Nggak Udah. ada ilmu diskusi. Lah, Papirus, kan tinggal cek papirus. aja Alkitab itu jadi bahasa Inggris Biblos juga bisa. itu artinya apa? Oh, papirus. Pak Peter Kapang. Yang saya tanya apa Alkitab Biblos itu artinya apa? Biblos. Ya, coba. Ya, Artinya itu apa? tadi sudah saya jelaskan. Apa? Ya tadi sudah saya jelaskan, nggak diterima juga kan? Apa? Jadi saya ulang ya, edukasi aja Bang, cuma edukasi aja. Ya, ini keterlaluan kalau kau nggak mau dengar kebenaran. Biblos Tinggal itu cek artinya, ya, Biblos itu artinya kalau salah lu benerin ya. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab artinya sebuah buku. Menurut Anda sama atau beda? Beda. Oke, beda ya. Nah, Beda. sekarang Biblos yang di luar negeri sama Alkitab di Indonesia sama atau beda? Isinya sama. Sampulnya? Sampulnya beda. Iya beda. Bagusnya pakai yang mana? Kedua-duanya boleh. Nenek lu kiper. Udah salah kedua-duanya boleh. Ya, Udah salah masih mau pakai. Yes, ya kedua. Ini otakmu taruh mana kuclot? Ya Udah translate salah aja. masih ngeyel, udah Translate aja lu. aja Alkitab ke Inggris akan Aduh jadi capek Bible. gue dengar orang kayak Nah gini. itulah Bang Handi, dia Yesusnya ketergantungan sama translate. Transliterasi nggak berlaku untuk agama lain. Sekian. Nah itu Dua-duanya berlakunya boleh, udah hanya satu. untuk kekristenan. Cuman Udah satu yang transliterasi salah nggak dua-duanya boleh. Boleh nggak pakai kalau yang salah itu? Kalau salah masih boleh pakai. Padahal kalian mengerti transliterasi. Masih tapi boleh pakai nggak kalau udah salah? penerapan untuk di agama orang apa? Dijawab dulu. Kalau salah masih boleh pakai nggak? Apanya? Kan Masih saya bilang boleh- dua-duanya sama. Katanya tadi beda. Arti yang Anda bilang beda. Kan saya sudah bilang itu Kalau kumpulan artinya papirus, beda masih sama? gulung-gulungan yang disampaikan Gimana menjadi sih ini kitab. banyak mah ini artinya beda tapi sama. Aduh ada Ya memang aja karena nih. pemahaman Ibrani kalian pemahaman Yunani kalian salah. Oke, Dasar saya ulang lagi. benar-benarnya orang Saya ini. ulang lagi. Ya. Bible itu artinya apa? Biblos. Ya sudah, Alkitab dijadikan bahasa Inggris artinya apa? Apa sih? Dasar Paulus. Transliterasi tidak berlaku untuk agama lain. Udah turunkan ini. Udah Iya, turunkan cuma aja, udah Kristen nggak ada doang yang mak. butuh Turunkan lah. transliterasi. Kalian bisa Turun cek lah kok. kau, jangan balik lagi sini kau kuciluk bener. Laknatullahi, Kuciluk bener.
Kucilok Yesusnya takluk oleh budaya. manusia laknat, matilah Jadi- kau di dalam dosamu. Jadi saya luruskan tadi, di sini nggak ada maksud menista. Ini Google Translate. Jadi yang ditulis tadi itu, yang diketik di Google Translate itu Y, terus ada spasi Yus. Jadi itu bukan Tuhannya Ibu Darni yang kami maksud. Tapi kalau dibaca sepintas ya Yesus. Tapi itu bukan Tuhannya Bu Darni. Bu Darni yang tadi kepanasan. Kenapa Bang Juma mengambil itu? Karena udah diterangkan tadi bahwa Allah itu Anda nggak berhak pakai. Nistanya sangat banyak Ilahi ini. Roh Allah melayang-layang, Allah itu nama. Nah diberilah keterangan oleh Bang Juma, boleh nggak juga kayak begini gitu, marah juga kan. Nah kenapa ini Kristen-Kristen yang tadi di sini nggak memarahi Ilahi? Bilang Bang Juma memberi contoh. Nah inilah artinya ketidakadilan dalam berpikir. Kira-kira begitu ya Bang Juma? Iya, betul. Ya. Makanya saya katakan boleh tidak? Nah, mereka ternyata ngamuk. Artinya tidak boleh ya. Sudah, kita juga nama Allah jangan Anda pakai. Kata Alkitab jangan Anda pakai. Karena Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Masa kan tulisan Lukas, surah-surah Paulus Anda katakan firman Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak nyambung. Oleh karena itu kami bertahan, kitab Anda bukan Alkitab. Yang disebut Alkitab itu alif lam. Itu adalah hak mutlak firman Allah. Sedangkan jangankan firman Allah, Allah aja kalian tidak sembah. Nah sekarang kalau tadi saudara kita mengatakan biblos itu adalah papirus. Papirus itu akar katanya apa? Paper. Paper itu apa? Paper itu apa? Artinya? Kertas. Kertas. Nah kalau biblos berarti kumpulan kertas. Kumpulan kertas dalam bahasa Arab apa? Alkitab? Tidak. Kan tidak nyambung. Mau kemana-mana pun tidak nyambung. Mau ke kiri mau ke kanan nggak nyambung dia. Padahal ini bagus ya Gurunda ya. Yohanes 3:16 sama Yohanes 3:17. Kembali ke istilah Yunaninya. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini sehingga Theos telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagus itu. Iya. Nanti lanjut lagi Yohanes 3:17. Sebab Theos mengutus anaknya. Wah, cantik. Ya enggak? Sebab Betul. Theos mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus Banyuma anak dia. siapa? Anak Allah atau anak Theos? Anak Theos. Indah Indonesia. Jadi sekali lagi diulang ya, sekali lagi diulang. Tadi di sini tidak ada unsur menista ya Bu Darni ya. Kenapa? Karena Anda sudah diterangkan baik-baik sama Bang Juma bahwa penggunaan kata Allah itu Anda sangat-sangat menista kami. Itu nama sembahan umat Islam. Tapi Anda pergunakan bukan pada tempatnya, sangat menista. Kemudian Bang Juma, boleh nggak sekiranya, sebentar Bang, sedikit, boleh nggak sekiranya kalau seperti ini yang ditampilkan di layar, Bu Darni ngamuk. Artinya nggak ada keadilan dalam menilai, mestinya ngamuk juga dong sama LAI. Gitu loh, itu Malah intinya. saya juga dibilang ya Bang Suma terjemahannya kamu Babi. B2 katanya. Gimana cerita itu? Udah emosi nggak terkontrol. Jadi sekali lagi saya luruskan bahwa di sini nggak ada unsur menista. Ini tadi berbalas pantun. Semoga LAI bisa introspeksi diri supaya nggak ada korban-korban lagi kayak ginian. Itu tujuan edukasinya dan kritiknya ya. Yang tadi itu bahasa Latin Bang Handi. Bahasa Latin adalah salah satu dari bahasa-bahasa kuno semenanjung Italia. Mula-mula dituturkan oleh bangsa Latin Italia. Ini kan jelas tuh. Jadi ketika berbicara mengenai bahasa Italia, bahasa Latin, abjad Yunani, ini adalah original teks kitab saudara kita menggunakan bahasa Italia, bahasa Yunani. Apa yang masalah? Sedangkan banyak pelajar dari ilmuwan dan rohaniawan Kristen menggunakan bahasa Latin di dalam mengajarkan kemudian di lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi di berbagai belahan dunia, di mana kaidah-kaidah yang mereka ajarkan juga tidak terlepas daripada konsep ketuhanan. Makanya kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, bahasa Yunani kemudian yang unsur utamanya adalah merupakan bahasa daripada salah satu bahasa kuno orang di semenanjung Italia, Romawi kuno, itu adalah bahasa Latin.
Berarti tidak bisa terlepas daripada itu. Meskipun dikatakan kemudian ada bahasa Latin klasik dan seterusnya, tapi paling tidak kita memahami bahwasanya bahasa Yunani itu ada kaitannya dengan penutur bahasa Yunani. Mantap. Mantap. Tidak Jadi- bisa dilepaskan dari itu, nggak bisa. Betul. Nah makanya kita tanya, boleh tidak tulisan seperti tadi itu kita menerjemahkan dengan bebas? Tidak boleh katanya, malah saya yang dibilang babi. Begitulah juga bahasa Al-Quran, tidak boleh asal-asal digunakan, karena itu menyalahi kaidah bahasa Al-Quran. Ditanya tidak mau mendengar, giliran ditunjukkan data yang kalau kita serampangan mereka ngamuk. Ngamuk. Itulah yang kami rasakan selama ini. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Allah, anak Allah. Itulah yang kami rasakan. Nah, sekarang Anda merasakan bukan? Padahal itu bukan dari Islam. Itu dari bahasa Latin. Yes spasi sus. Sudah cukup Artinya, banyak. sedangkan kalau dibaca tadi tidak menggunakan yes spasi sus, tidak. Orang langsung membacanya Yesus. Tidak ada kata spasi. Tapi bukan tujuan menghujat, untuk menyadarkan bahwa betapa nama itu penting bagi suatu orang, bagi suatu kaum yang menggunakan nama itu pada tempat yang sakral. Nama Allah adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi bagi umat Islam. Digunakan dalam kitab Anda dengan serampangan, dengan banyak alasan, banyak kemudian alibi yang hanya merupakan akal-akalan saja. Giliran nama Tuhan Anda kami gunakan sesuai dengan keilmuan, bahasa Itali ke dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia, Anda ngamuk. Oh, paling sakti. Bahkan saya juga dibilang B2. Gimana ceritanya tuh? Gini juga bang, ini contoh Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, ini harusnya ini kan artinya Teosku, Teosku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Kenapa Allah di situ. laku? Iya. Ah, gimana sih? Yuk, Dokter Richard, Udah. di DM. Kita tutup kasus ini, kita sambut dulu teman kita yang baru naik, Pak Parlin. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-bapak, pagi Bang Juma. Pagi Bang. Pagi Bang. Abang dari Kristen ya Bang? Iya Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi Bang? Mau masuk kasus yang tadi atau mau buka topik baru? Monggo Bang. Sebenarnya tadi mau saya membahas tentang kata Yesus tadi. Rupanya tadi udah Bapak jawab, Pak Hen Silabos tadi udah dijawab. Kan saya sudah luruskan Bang. Iya, makanya tadi saya bilang, saya tadi mau coba suruh transitkan lagi sama Bang Juma. Silakan. Penulisan kata Yesus tersambung dengan kata Ye dan Sus itu kan sudah beda. Jadi Ya memang kata tadi Yesus- memang beda tadi Bang. Iya, tadi penulisan Ye dan Sus, penulisannya ada spasinya. Ya makanya tadi saya udah luruskan bahwa itu bukan ditujukan kepada Tuhan Anda. Nah, tadi kan bahasnya tentang Yesus, tentang Tuhannya Kristen. Ya maksudnya Bang Juma itu kalau menerjemahkan atau menulis secara serampangan. Bukan KLI juga menerjemahkan serampangan. Kalau berbalas pantun serampangan kan jadinya begitu Bang. Itu kan intinya. Enggak, tadi kan Bang Juma bilang Yesus kalian babi, Yesus kalian babi. Waduh, situ kami terpukul, itu bisa penistaan Bukan agama. begitu Mana itu. ada saya Mana ada. mengatakan begitu. Ternyata Saya mengatakan dalam bahasa Latin itu Yesus artinya apa? Artinya apa? saya nggak tahu apa. Itulah dia, itulah Anda. Dalam bahasa Latin Yesus artinya apa? Kalau dia tidak bersambung, Yesus itu adalah sebuah nama. Saya Nama tidak Juma. tanya itu, saya katakan Yesus. Yesus. Itu Bang Juma sudah memplesetkan kata Yesus di situ. Loh, kok saya plesetkan, saya ketik Yesus pasti Yesus sus. ada spasinya, Bang. Lah, kan memang ada spasinya. Kan memang ada spasinya. Kan memang ada spasinya. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus Tuhan ada Anda spasi, itu dengar. Saya tidak mengatakan Beda. Tuhan Anda itu adalah B2. Saya mengatakan terkait dengan Google Translate. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Biblos diterjemahkan menjadi Alkitab, maka saya katakan boleh tidak? Kalau ini yang Anda jadikan acuan, Yesus dalam bahasa Latin ketika Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Coba Indonesia, memperhatikan itu ulang, Bang. artinya apa?
Coba abang translatekan kata Yesus tanpa pakai spasi bang. Coba kami tengok rame-rame bang. Saya tidak urusan dengan itu. Yang saya tampilkan tadi itu adalah dalam bahasa Latin. Ye, Udah spasi. cukup ini. Spasi. Kalau mau Anda Gedein aja. aku dong, gedein. Cukuplah. Gedein aku dong. Cukuplah topik ini agak sedikit memanas. Cukup Bang ya. Saya kan tadi bilang ini kita tutup topik ini. Buka topik baru, Anda memulai lagi. Kepala saya udah luruskan tadi. Bang Jumat tidak ada maksud ke Tuhan Anda. Ini hanya bahasa Latin, bahasa Yunani gitu loh. Abang ini kok mau masuk lagi topik itu, mau memecah belah lagi gitu loh. Saya bilang sudah Sini, dijawab. Parlin. Mata ke sini, Parlin. Ya. Ah, sini. Kalau lu sakit hati dengan contoh tadi, terus bagaimana kabarnya yang lu patentkan di 1 Raja-Raja 11 nomor 10 dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Kok bisa Allah ada 2? Allah itu kan huruf kecil itu pak. Ya ini menghujat ini. Ini menghujat ini. Hah? Ini menghujat kami ini. Di mana orang Kristen Arab yang menggunakan kata Allah-Allah lain? Di mana? Sekarang saya tanya, Allah itu bahasa apa sebenarnya? Allah itu bahasa nama Tuhan kami, Tuhan yang Bahasa benar. apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Iya, sekarang Dari negara kita mana? cek ini 1 Raja-Raja 11:10 ya ke Iya, orang dari Kristen negara cabang mana? Arab ya. Kita cek lu. Lu jangan Bahasa kabur lu di mana? sini lu. Nih, gua sekarang ke Kristen cabang Arab ya, Coptic Church. Ini gua buka nih ya. Apa lu mau? 1 Raja-Raja 11:10 kan? Nah, ini gua buka nih di sini nih. Diem lu di situ. Gua tempeleng lu anjing yang menghujat nama Allah. Nah, ini gua spasi Kings. Allah itu Nah. bahasa mana? Bahasa mana? Jangan sekarang? bacot lu, lihat di sini, Buka ini KBBI 1 Raja-Raja gua ketik di sini. Jangan kabur-kaburan lu. 11, 10. Lu lihat di sini ada nggak kata Allah 2 kali di sini? Hah. Nih, ini udah nih 1 Raja-Raja 11, 10. Lu lihat di sini. Masalahnya? Wa ausohu fi hadza amri anni'a yattabi'a alihata ajro. Falam Mana kata Allah? yahfad ma auso bihi robbun. Mana kata Allah mana? Hah? Sekarang yang Anda baca itu kitab bahasa Arab. apa Ini bahasa 1 Raja-Raja 10 bahasa Arab. Lihat ini muka Tuhan lu ini muka Tuhan lu. Nah, Ini kan lu Coptic mau Church. udah lagi. Loh, ini Coptic Church. Ya, jangan Masa bilang Coptic itu Church bukan masang Tuhannya? Kenapa yang nggak ada orang Kristen naik pinter cerdas jujur ya? Jangan kabur-kaburan, lu jawab. Kenapa di Kristen cabang Arab di sini nggak ada kata Allah di sini? Sekarang Kenapa? yang Anda baca itu kan kitab bahasa apa sekarang? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Mana kata Allah di sini mana? Mana kata Allah di sini? Kita tanya arti Allah itu apa? Bawa ke original teksnya Jangan hati aja. ke Allah lu. Ege, lu lihat 1 Raja-Raja 10 lu di sini. Ini Allah lain nih. Ini bagi kami menghujat ini. Nah, sekarang kita lihat Kristen cabang Arab 1 Raja-Raja 11:10. Mana kata Allah di sini? Lu dapat dari mana cara penghujatan seperti itu? Emang Allah itu bahasa apa rupanya? Loh, jangan bahasa apa, lu lihat 1 Raja-Raja 11:10. Kenapa Anda Allah merasa itu terhujat? nama yang tidak tercakup kepada bahasa. Lu kalau lihat Al-Quran orang Amerika Kenapa tetap Anda merasa Allah. terhujat gitu loh. Kenapa Anda merasa terhujat? Ya, kenapa lu merasa terhujat dengan Yespasisus? Ya karena beda penulisannya. Ya sama, ini juga karena beda penulisannya dengan kebenaran yang ada. Itu huruf kecil. Enak ya. Huruf kecil lagi, huruf Lo huruf besar kecil lagi kalau lu. lu dibaca, kalau lu suarakan ini nggak ada huruf kecil huruf gede. Jangan kabur ke sana lu. Lu tahu nggak bahasa Indonesia beda Terlalu langit mudah sama untuk kami langit-langit? patahkan. Beda nggak bahasa langit sama langit-langit? Sama Udah kan? diam nggak? Langit-langit sama langit-langit ini Allah ini. Lu Bukan langit. bahasa Indonesia nggak? Langit. Nggak Nah, usah sekarang di mana gini, ada gini. penggunaan bahasa Allah? Di mana ada Bentar penggunaan dulu, bahasa Parlin Allah? kamu punya keilmuan nggak? Tewas lu kan di situ kan. Sekarang kita lihat ke VOC. Ketika VOC memperkenalkan Biblos lu ya, ketika VOC memperkenalkan Biblos lu, ini kita buka 1 Raja-Raja, kita lihat dia pakai apa. 1 Raja-Raja 11 kita buka. Itu kan sudah jelas huruf kecil penulisan Allah itu kan huruf Bacot. kecil. Apa bedanya huruf kecil sama huruf besar? Beda arti. Sekarang ku tanya apa beda langit sama langit-langit? Paham nggak bedanya? Kita nggak membahas itu. Lo sama artinya. Oh sama artinya. Tindak Artinya Kores apa? nanti Yes, tuliskan yes, Filipi 2 nomor Berbeda. 6 sampai 8 ya. Siap, jelas satu. beda. Satu Ya kalau Raja-Raja. menurut kamu Allah di situ apa artinya? Itu sesembahan. Itu sesembahan. Jadi Allah itu bukan nama. Itu Nah, yang itu kan Allah kurang kecil ajar itu ketika sesembahan. dibilang Kurang sesembahan ajar bukan kau itu nama. bener-bener kurang ajar kau. Udah bodoh kurang ajar kau. Kau yang bodoh menerjemahkan kata. Itu Allah itu nama sini itu. Sini lihat, Bohong kau. sini lihat.
Sini lihat, ini Itu Let's Decker. darah saya dari tadi sabar-sabar. Ini Les Decker ya, ini Les Decker nih. Pertama kali Biblos diperkenalkan kepada Bilangin bangsa Allah itu Indonesia. nama, Kita lu lihat bilangin. 1 Raja-Raja 10 nomor 11. Kita Kau lihat yang di sini. bodoh. Nah, di sini apa nih? Nah, nih, dan sudahlah Bang Edi. berpesan Nggak usah kepadanya dilayani. atas hal ini, akan jangan berjalan turut. Ini ala-ala bukan? Hah? Lu lihat ini ala-ala atau apa ini? Tolong Gurunda bacakan Gurunda. Apa ini? Ilah. Ini 1 Raja-Raja 11:10 dari VOC. Ilah di sini kan? Lu menghujat lu Biblos lu tahun 1974. Terdiam kan lu? Ini gue bawain ini. Ini lihat ini Let's Decker 1733 pertama kali Yesus lu diperkenalkan oleh orang VOC ke Indonesia, mereka masih sopan. Mereka masih sopan mereka. Itu udah objek yang sudah berbeda itu. Objek sudah berbeda. Selamat datang di kebenaran, Bre. Kitab Ya. sama. Coba tunjukkan Filipi 2 6 sampai 8 deh. Oke, Filipi Filipi 2. 26 sampai 8. Udah, Apa nggak nih? usah Yang bahas apa itu. aja nggak? LAI, Saya LAI. nggak mau. Saya tadi cuma bahas kata Yesus itu aja. Ya, ini bandingannya gua mau bahas kata Allah. Kalau lu sakit hati sama seperti Itu bukan kami, apalagi kami Tuhanmu. puluhan tahun. Yang tadi itu Yes, Pak Sisus itu bukan Tuhanmu. Oh, itu Apa, bukan satu- ketuhanmu Filipi tadi. ya Gurunda ya, Filipi 2 Oke. nomor 6 sampai 8. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, siapa Tidak. ini? Allah kan? Allah. Ah, terus Di situ huruf besar atau huruf kecil? Apa huruf hubungannya besar. si kecil besar ah? besar, Ya, beda. besar. Allah itu nama. Huruf besar. itu besar. nama. Jadi Yang namamu ditulis huruf kecil huruf besar beda. Namamu Ya, beda ditulis beda. Beda lah. Oh, Nggak usah dilayani, beda. nggak usah dilayani. Beda cuma yang bahasa Lu turun dah. Lanjut, Lu turun, Indah. lu turun. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Terus dengan beda. Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Terus melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. siapa yang menjadi sama seperti manusia di sini? Ya itu Allah itu. Allah. Apa terus, penghinaan? Itu ya. terus data nomor 8-nya apa dibilang? Terserah Dan dalam lu mau keadaan bahas sebagai kitab manusia orang, ia telah terserah. merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di atas tiang salib menurut Filipi 2 ini siapa? Yang di blok Yang- itu, Yang mati ini. Siapa? yang di blok Ini. itu, Nah, itu. Gila kan agama ini, agama Ya, gila. Oten ini. Gila kan? Iya. Saya nggak mau nyebutin yang di blok aja. Tuhan kami diceritakan menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Apa kurang penghinaan ini lagi? Masih kurang penghinaan kalian kepada Tuhan kami? Apa? Tuhan kalian yang mana? Ini ada tertulis ini. Tuh, Tuhan kalian yang diperlihatkan. mana? Ini ya. Itu tuh. Nah, Itu. Menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Ketika dibandingkan dengan contoh yang Guru udah bawa, lu sakit hati. Lah, contoh yang saya bawa itu bukan merendahkan Yesus yang Anda tuhankan. Saya hanya mendefinisikan ketika Google Translate yang Anda gunakan untuk membenarkan apa yang kalian lakukan. Yes, Bang Pasisus Juma, masalahnya artinya tadi, apa? Bang Juma. Dalam bahasa Latin. Bang Juma tadi nggak salah mentranslate, cuma cara pengetikannya sudah beda. Ya kalau udah tidak salah ngapain Lah dipersoalkan ini udah. sama, ini cara pengetikannya lu Ketika dipakai ini lu spasi cara bermasalah pengetikannya gitu. ini ajaran dari siapa? Ala-ala lain ini cara pengetikan siapa ini? Udah diakui, Pak. Udah diakui Parlin Bang Juma nggak salah. Ya udah selesai. Udah diakui Bang Juma nggak salah. Udah selesai. Udah ya Parlin. Jelas apa? Cukup ya? Jelas lah, Bang. Jangan. Ya Anda tadi udah mengakui Bang Juma nggak salah. Udah selesai. Kau salah, ya jelas salah lah. Lah tadi barusan Anda nggak Bang Juma nggak salah. Kenapa lu salahin lagi? Ya salah lah. Salahnya di mana? Nyebut Tuhan kami itu babi. Lah, Bang Juma nggak menyebut Tuhanmu. Penulisannya di situ. Aduh. Bilang makanya dari Gak ada Guru udah ngomong gitu. Guru udah memberikan perbandingan. Yang ada itu Biblos lu menghujat Tuhan kami disetarakan dengan berhala. Itu yang ada. Nah, tadi Ya. Bang Juma yang memplesetkan kata Yesus. kok saya Dibilang memplesetkan dalam bahasa Latin Pasisus artinya dalam bahasa Indonesia apa? Yesus kami bukan pakai spasi, Bang. Nggak pakai Ya spasi. saya tidak Lah, ada ala-ala kami urusan. juga nggak pakai strip. Saya tidak ada urusan dengan Yesus Nggak ada urusan lah. Dipleset-plesetkan. Coba nama Nabi Muhammad dipleset-plesetkan. Lah ini nama Tuhan kami lu pakai strip terus dikasih 2 kali. Apa maksudnya?
Udah cukup lah ya. Udah nggak selesai ini. Supaya Ya. supaya saudara merasakan apa yang kami rasakan sudah beratus tahun. Paham? Iya. Tadi Ada saya nama udah- Tuhan Islam ya, dikasih Tadi saya udah- dikasih 2 kali. Rumus dari mana itu? Tadi udah saya tutup, dibuka lagi. Supaya jelas. paham dia Bang Handi, gitu, Iya. supaya paham. Dikasih dulu contohnya. Baru dia kan au kan? Diluruskan lagi ya. Bang Jumat tidak ada pernah menyebut Tuhannya Bu Darni. Terjemahannya begitu. Ya, jadi tidak ditujukan kepada Tuhan Anda. Tapi berdasarkan data bahasa Latin dispasikan ya terjemahannya atau artinya begitu. Bang Jumat tidak ada niat, tidak ada maksud itu Tuhannya Bu Darni, enggak. Ini hanya diberi contoh bahwa tolonglah mengartikan, jangan serampangan. Jujur dalam menerjemah, itu ya edukasinya. Betul ya Bang Jumat? Iya. Nah. Kan tadi awalnya itu yang ributkan dari kata Alkitab. Kita minta mereka jujur dari bahasa Yunani apa, terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa. Iya kan? Betul. Nah, udah jelas itu. Udah ditutup kasusnya, udah selesai. Dan kalau begini ya, kalaupun kami Ibu Darni ini menganggap kami di sini menyakiti Anda, ya kami minta maaf. Kami memang Islam itu orangnya legowo. Tapi tidak ada niat Bang Juma dan kami di sini ditujukan kepada Tuhan Anda, Bu Darni yang tadi itu. Nggak ada niat ke sana. Ini hanya berbalas pantun apabila ada orang menerjemah secara serampangan dan tidak jujur. Itu intinya di sana. Makanya diskusi itu jangan emosi, jujur. Itu yang penting. Selamat pagi, Pres. Pagi juga abang-abangku, para pejuang-pejuang kemuliaan nama Allah. Baru saya bangunnya, mohon maaf ya saya telatnya datang ke sini. Pres ini Muslim ya? Iya, saya Muslim Oh, dari Pres. Thailand. Oh, dari Thailand. Ya, From Thailand, brother. betul saya dari Thailand. Jadi ini saya sangat tertarik ya pada teman-teman di Indonesia yang lagi berdakwah dan berdebat dengan yang saya baru tahu ya, oten-oten itu artinya orang Kristen. Ini benar-benar dengan jujurnya saya baru tahu itu oten-oten itu Kristen. Makanya saya ini masuk dulu untuk mengambil ilmu dari teman-teman dari Indonesia yang jauh lebih jago dengan berdebat sama Kristen. Dan kita juga bisa bagi-bagi informasi atau pengalamannya berdakwah di masing-masing negara. Karena di Thailand itu seringnya dengan Buddha dan ateis, bukan Kristen. Jadi kadang-kadang kalau saya debat sama Kristen di Thailand, saya juga mengambil ilmu dari bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya kayak sudah terbatas karena ada orang yang namanya Bassam Sawadi, tahu nggak? Yang membuat website namanya Answering Christianity. Dulu dia melawan dengan Sam Samuel. Tapi lama-lama dia melanjutkan SDK dan berkeluarga, kemudian bekerja. Websitenya itu udah berhenti pada sekitar tahun 2010, tidak ada update lagi. Makanya saya cari-cari info yang membantah argumentasi orang Kristen dalam bahasa Inggris itu terbatas banget. Itu hanya ada 2 situs. Yang pertama itu Answering Christianity, yang kedua Call to Monotheism. Tetapi mereka udah berhenti update-nya. Maka akhir-akhir ini setelah saya tahu bahasa Indonesia, saya menggali infonya dari bahasa Indonesia saja. Dan luar biasa, info bahasa Indonesia itu jauh lebih baik dari bahasa Inggris. Untuk sekarang ini ya. Kalau mau bahasa Inggris yang ada hanya debat-debat dalam video atau YouTube. Tetapi kalau mau cari di website atau penelitian-penelitian dan riset-riset itu, hanyalah bahasa Indonesia yang lebih banyak daripada bahasa Inggris. Dengar apa yang saya sampaikan? Dengar. Oh, iya. Dibesarin, host. Ya. Dan ini saya baru pertama kali yang ngomong sama Bang Suma ya. Banyak yang bilang itu Bang Suma di room saya. Itu saya bingung juga siapa itu Bang Suma, pemain sepak bola atau siapa? Bang Suma. Main sepak bola. Ya itu dibilang Bang Suma. Itu siapa Bang Suma? Oh ternyata Bang itu. Juma memang atlet dia, atlet. Ya saya pikirnya pemain sepak bola awalnya.
Kok saya mirip siapa ya? Mirip pemain sepak bola ya dari Indonesia. Nah, yang namanya Bang. Oh, ternyata dibilang ini guru besar dari API. Insya Allah saya ini sedang mau bergabung sama API ya. Api. Insya Allah. API. Nah, dan ini kalau teman-teman mau join saya waktu saya ada debat sama orang ateis, ya silakan. Saya sudah, kemarin juga ada yang jadi mualaf seorang lagi di room saya. Kita juga Alhamdulillah. usahanya berdakwah dengan semangat besar. Dan juga rencana kami proyek ke depannya mau berdakwah kepada tahanan-tahanan di penjara juga. Masya Allah. Kan Iya, ada banyak semoga berhasil. Ya, ada banyak Muslim yang ditahan di situ di penjara dan hidupnya lumayan lebih oke ya kalau di Thailand sudah ada musola di dalam penjara. Bagaimana perkembangan Islam di Thailand ya? Kalau dengan jamaah saya sendiri selama setahun udah masuk Islam 1.000 orang. Ya melalui telepon kita. Kalau di TikTok juga banyak juga. Saya baru aktif di TikTok selama 4 bulan. Dengan akun saya sendiri udah masuk Islam 70-an orang. Nah, bulan ini sudah 20 orang masuk Islam. Maaf ya bulan yang lalu ya, karena ini sudah masuk bulan Desember. Bulan yang lalu 20 orang. Bulan Oktober 33 orang. Ya bulan berapa ya? Oktober, Agustus itu 10 orang lebih. Bulan Juli 7 orang. Bulan Juni 7 orang, ya, semakin banyak. Cuman bulan ini masih sedikit karena saya sibuk ya. Saya ada tugas juga, bukan hanya di TikTok. Saya kerja sebagai pemandu wisata. Siapa yang ingin paket-paket yang halal dari Thailand untuk jalan-jalan di Thailand, silakan ya, bisa DM saya ya. Saya ada ini ya teman-teman yang buat perusahaan dan saya itu adalah turis kaya. Kembaran Gurunda. Oh bukan, oke. Saya punya lisensi ya, kalau mau perjalanan yang halal, silakan hubungi saya. Kalau mau yang aneh-aneh, silakan yang lain. Yang Tiger Show atau pertunjukan waria dengan yang lain ya, bukan dengan saya. Menurut yang pernah saya baca artikelnya itu, Islam itu agama terbesar kedua setelah Buddha di Thailand. Betul. Betul ya? Betul. Dan Islam itu tingkahnya dengan harmoni dengan orang lokal di Thailand. Tapi sudah zaman-zaman sekarang ini banyak fobia-fobia juga terhadap Islam, Islamofobia. Apalagi bulan ini dan bulan lalu, karena ada banyak orang Thailand menjadi korban pada pertempuran di Gaza. Makanya banyak. Oh iya? Ya. Innalillahi. 30 orang Thailand itu disenderakan. Itu mereka non-muslimnya. Makanya orang non-muslim di Thailand itu marah. Kok kenapa orang Thailand harus ditangkap, harus disenderakan? Yang kita itu susah. Kok bisa ini, Bang? Kok bisa ini? Bisa lancar bahasa Indonesia? Saya lulusan S2 dari UNER di Surabaya. Tahu Pak Menachem Ali kan? Iya, tahu. Ya? Ya, saya satu fakultas dengan Bapak itu. Wah, Masya Allah. Dia itu dosen. Iya. Saya kuliah S2 di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan kajian budaya. Jadi saya sempat ketemu sama Pak Menachem Ali, dan pertama kali saya ketemu dia itu dia debat sama Kristen di Universitas Muhammadiyah tahun 2014. Itu pertama kali saya ketemu dia, dan dia memberikan satu buku yang mengenai Allah, nama Tuhan dalam agama Ibrani, agama orang Yahudi sampai agama Kristen, nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani. Gitu. Dia memberikan sebuah buku dengan tanda tangannya. Nah, itu pertama kali. Yang kedua kali saya ketemu dia waktu saya dapat beasiswa kuliah S2 di UNER. Ada satu mata kuliah tentang sastra Ngorowasito itu, kalau saya nggak salah ya. Dan itulah saya kuliah di kajian budaya, jadi belum sempat belum sempat kuliah sama dia sering, cuma satu mata kuliah aja, satu kali gitu. Tapi saya sering nonton debatnya di YouTube, keren banget. Dan Indonesia itu sangat kerennya, banyak debat sama onten-onten atau Kristen. Kalau di
konten bahasa Inggrisnya jarang sekarang. Itu saya nggak tahu ya, mungkin itu dia ada hambatan atau tantangan dalam hidup karena nggak ada dana, nggak ada budgetnya. Tapi kalau Kristen itu semangat banget untuk menyerang Islam. Kalau di Barat, khususnya dari golongan David Wood, Sam Shamuan. Yang terakhir ini dia berdebat sama ini ya, Muhammad Hijab, tahu ya Bang Suma? Tahu. Ya, Muhammad Hijab. Saya juga ikuti ilmunya karena dia sangat jago dengan melawan liberalisme. Muhammad Hijab, Daniel Hakikatsu, ya gitu. Makanya saya sering ambil ilmu dari Muslim skeptik. Ini Iya. Bang Handi mau dengarkan Saudari Fresh ini menyanyikan lagu Thailand, bisa nggak? Oh, maaf ya tidak. Sung Wang Sing Wuli Sung Pang Huang. Yang itu. Nggak gitulah. Izin Bang Zuma, Ya, kita masih lanjut atau bagaimana? Karena saya sudah 2 kali pemberitahuan ini. Insya Allah ya seharapnya kita bisa kerja sama ya. Kalau saya buka room ada ustadz-ustadz juga kayak di Thailandnya ada Ustadz Amilon. Dia itu sangat ahli melawan sama ateis. Lulusan S3 bidang sejarah. Tapi dia itu jago bangetnya dengan ateis. Dan satunya Mr. Pia Salafi dan Ustadz Abbas Ibrahim. Dia itu jago bahasa Ibrani juga. Bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Thailand. Ya, cuman bahasa Indonesia dia belum bisa. Ya, jadi kalau mau bahas sama dia saya harus terjemah. Kalau Ustadz Amilona dia bisa membaca bahasa Indonesia secara utuhnya, tapi kalau bicara itu masih lokat Melayu karena dia orang dari selatan. Kalau saya orang Bangkok, makanya nggak terganggu oleh lokat-lokat Melayu. Saya bukan orang Melayu, saya orang Bangkok. Bangkok. Iya. Ibu kota. Baru saya praktek Islamnya pada usia 18, baru saya sholat. Oke, saya salam kenalnya pada Bang Suma dan teman-teman semua di sini. Harap kedepannya saya ada topik dan argumentasi. Jadi dari tadi saya masuk, tapi masih belum sambung ya apa yang dibahas oleh teman-teman di sini. Makanya saya takut juga kalau bahasnya, takutnya nggak sambung dan orangnya salah paham. Ya, teman-teman pendengar. Jadi saya biarkan teman-teman dan ibu bapak di sini membahas sampai selesai karena saya pikir ilmu saya itu terbatas. Nah, tidak sejago teman-teman di sini ya. Enggak, ilmu sih insya Allah mampu lah ngebubukin terhitung 1-2 bahasa. Ya, itu language barrier yang susahnya. Semangat, harus sering ngobrol. Insya Allah kita bisa prakteknya selain kita berdakwah, kita saling belajar bahasa-bahasa karena bahasa itu adalah pintu ilmu. Coba ini, coba Akhi Fris. Kuku kaki kakekku kaku uluh. Waduh, kuku kiki apa? Kuku kaki kakekku kaku uluh. Kaki kakak kekeku kaku ulu. Wah, ini harus banyak les. Nanti kita les kuku kaki ya. Insya Allah. Kuku kaki harus les. Banyak yang kawan-kawannya di bawah nih komentarnya. Tapi insya Allah ya kalau saya buka room saya akan ajakin Papa saya suka dia. Dia bikin itu konten saya lebih ramai. Kan Bagus. teman-teman tahu Papa Jahat itu punya satu manfaatnya yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Manfaatnya itu adalah dia itu penghemat pembalut ibunya selama 9 bulan. Itu hanya satu-satu manfaatnya. Dan yang kedua, dia itu, Bapak tahu dia itu tidak akan pernah kena penyakit. Tahu penyakit apa yang dia tidak akan pernah kena? Apa tuh? Itu tumor otak atau kanker otak. Karena dia tidak punya otak. Makanya dia tidak akan pernah kena kanker otak. Nah, ini udah bagus bahasa Indonesianya ini. Pelawak Bagus. juga ternyata, Saudara Pres. Usia berapa tahun sekarang, Bang? Saya 32, Pak. 32 tahun, masih muda. Dan ada satu lagi, dia tidak punya akta lahir. Karena akta lahirnya adalah surat mohon maaf dari perusahaan Dulex. Perusahaan kondom. Itu Selera humornya juga dapat ini orang. anak Iya, bocoran itu. Maksudnya anak bocoran. Anak Dari bocoran. kesalahan orang tuanya.
Iya, salah teknis. Itu terima kasih banyaknya atas kesempatan saya naik di sini untuk bikin teman-teman hibur ya. Untuk ini ya masih saya dengar dulu. Nah, nanti kita bisa bahas soal yang saya lebih ahli. Kalau soal kristologi, ya silakan teman-teman di sini yang lebih jago. Saya cuma dengar, saya kadang-kadang bisa kabung ya. Tapi kalau utamanya Bapak Bang Suma, itunya. Kalau saya buka room, jangan lupa ya teman-teman ikuti dan coy-coy sama saya. Kita main hibur. Insya Allah. Iya. Nggak apa-apa kalau Bang Suma itu live juga, silakan aja naik ke sini. Gabung sama kita. Kami yang diam, nanti kalau ada yang ngeyel atau apa, saudara pres yang layani pakai bahasa Thailand gitu. Boleh. Bahasa Inggris juga boleh ya? Enggak usah, bahasa Thailand aja. Oh. Sama Akata saya mau debate sama dia ya, pakai bahasa Inggris. Iya, karena di dalam kitab mereka itu dikatakan bahwasanya tanda-tanda orang, ya, tanda-tanda orang yang kemudian kepenuhan Roh Kudus itu, tanda-tanda orang percaya bisa menggunakan bahasa asing. Tuh. Dan saat ini ya? Iya. Jadi kalau kita melihat dalam kitab mereka, dalam Markus 16 itu jelas itu. Jadi tanda-tanda orang yang percaya itu adalah bisa menggunakan bahasa asing. Ketika diperintahkan di Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Jadi silakan di Indapres nanti ketika berdiskusi gunakan bahasa Thailand. Kalau mereka tidak mengerti berarti mereka tidak termasuk orang yang percaya. Karena di dalam Markus 16 nomor 16 tanda-tanda orang percaya itu adalah mereka bisa berbahasa asing. Teman-teman masih ingat debate antara Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell? Iya. Ada satu peristiwa dalam debate-nya. Dr. Zakir Naik angkat ayat ini. Minum racun. Dan dia menawarkan lembar uangnya dari uang India, mata uang India, dan kasih ke Dr. William Campbell dan suruh dia membaca karena di dalam lembar itu ada 20 bahasa. Dan Dr. William Campbell itu kembalikan lembar uangnya. Karena tidak bisa baca. Dan semua pendengarnya dalam debat itu tawa semua. Wah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih Bang Juma. Ini ada yang request Bang Suma untuk nyalain kamera. Janganlah. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia gitu, Bang? Dengan alasan apa gitu, Bang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Manusia dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu ya, Bang. Iya. Mas, gimana ya, Bang? Jawaban yang konkret gitu nggak ada, Bang? Yang lebih gitu. Iya, manusia diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika kemudian Allah menciptakan manusia, tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebagai pemimpin, maka dia harus berperilaku baik dan benar. Untuk memperoleh predikat sebagai makhluk yang berperilaku baik dan benar, manusia harus kemudian tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Maka tujuan daripada itu sebagai khalifah adalah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dengan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka manusia akan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini dengan cara yang baik.
Iya bang. Iya. Saya Muslim juga bang. Cuman ada teman yang bertanya gitu bang. Iya. Terus? Nggak bisa jawab bang, karena ilmu agamaku juga kurang bang. Oh, sama ya kita. Kita hanya belajar pelan-pelan. Karena Islam itu belajar wajib hukumnya mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Makasih ya bang jawabannya bang. Siap. Oke. Mungkin ada lagi saudara Pres udah mau turun, ada mau ditambahkan mungkin? Wis. Aduh noise, ini M Nababan. Aduh noise banget, oi. Halo. Noise. Do you understand noise? Oke, barangkali kalau sudah tidak ada, mungkin kita rehat. Kebetulan besok saya ada rapat Zoom jam Pada Jumat. Bukan, sebelum Jumatan saya ada. Waduh. Beda. Iya, jam 10. Kantor pusat Iya, betul. minta. Disudahi dulu aja ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya saudara Pres ingin bergabung di barisan kita, masuk aja ke sini di Sahabat Bang Suma pada saat kita live untuk kita sharing, berbagi ilmu, kemudian untuk lebih menguatkan pasukan api di dalam memberikan narasi tentang Islam, bagaimana kita backup kemudian teman-teman yang ingin memahami Islam ini dengan cara yang baik seperti itu. Insya Allah setiap Rabu Jumat Sabtu itu jam 9 malam saya ada live untuk sharing-sharing dan berdebat sama non-muslim di Thailand untuk berdakwah dulu. Biasanya habis jam 12 malam saya bisa masuk ke ruang Abang Suma ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah. Sampai ketemu ya, salam kenal teman-teman. Iya, sama-sama. Malam. Ya fans bola. Iya, maaf sebelumnya bang. Saya mau nanya aja bang. Iya, sebelumnya Saya mau marah. Saya Kristen. Cuman saya berbaur dengan teman-teman saya yang Muslim. Ngapain? Cuma ada yang Sunni, Syiah. Saya lihat kan ada perbedaan di antara itu. Terus saya mau nanya aja gitu. Soalnya saya juga cari tahu lah. Saya juga lagi ya cari-cari baca-baca. Apa yang cari tahu? Tapi saya nggak Mau bisa. mualaf? Ya bang, dengar dulu bang. Kalau nggak mau mualafin saya juga nggak apa-apa. Nggak, ini kan Saya gue cuma lagi mau nanya sinis. benar. Bang, saya ini tuh mau nanya aja bang. Kalau memang bisa terjawab, saya mau mualaf malam ini juga bang. Kalau memang nggak bisa diladenin dengan baik, ya udah. Saya sih di Iya, sini cuma maaf. mau tahu kebenaran aja bang. Ya udah sih, itu aja. Iya maaf. Lanjut. Ya sorry bang. Saya bisa cari tahu sendiri aja. Marah. Halo. Enggak Ya, berikutnya. bang. Saya di sini kan cuma mau tahu aja bang. Cuma pengen nanya aja gitu. Ya sok asuh nanya Satu aku. Iya baca saudaraku. diterjemah gitu. Iya nanya-nanya iya. Saya baca tuh kalau nggak salah surah Al-Baqarah, nggak salah tuh ayat berapa? 253. Tapi terjemahan nggak tahu terjemahannya betul apa enggak. Soalnya saya cari tahu juga cuma lewat internet doang. Jadi di situ tuh seingat saya itu artinya itu rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain di antara mereka, dan yang Allah berkata-kata langsung dengan dia dan sebagainya. Terus apa ya?
Allah meninggikannya beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat seperti serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus Roh dan Kudus. ya Roh Kudus kalau nggak salah itu. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah terbunuh bunuhan orang-orang yang datang. Maksudnya saya cuma mau Yesus sama Isa ini sama atau gimana? Ya, kalau secara perspektif, Yesus dan Nabi Isa itu orang yang sama dengan kisah yang berbeda. Gitu. Yang dimana sosok Nabi Isa dalam Al-Quran itu adalah sosok pengklarifikasi dari sosok Yesus yang ada dalam kekristenan gitu. Karena sosok Yesus ini kan dipercaya disalibkan, tapi diklarifikasi di dalam Islam bahwa sosok Yesus ini adalah Nabi Isa yang tidak disalibkan gitu. Karena tidak mungkin seorang utusan Allah ini dianiaya sebegitu rupa, apalagi Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini diimani oleh 3 agama sekaligus. Pertama Yahudi, kedua Kristen, kedua Nasrani, ketiga Islam. Yahudi mengimani Nabi Isa adalah seorang pezina, anak haram, penyihir yang membuat orang Yahudi tersesat. Orang Nasrani mengimani Nabi Isa ini adalah anak Allah dan Mesias atau Al-Masihnya mereka. Lalu Islam mengimani bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah gitu. Silakan, ada lagi? Halo, selamat malam. Belum, M Nababan tunggu. Ini fans bola dulu. Woi, Kenapa jadi mingkem? langsung belajar wudhu mungkin. Fans. Ya gimana? Iya, Pak, Azam mute, setelah noise. saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute dulu ya, Akhi Azam. Siap Bang. Ya, fans bola. Muslim. Iya. Tunggu dulu, ini masih fans bola dulu. Apa? Saya baca-baca terus. Iya, setelah saya baca-baca sebelumnya ya, saya rasa mungkin Nabi Isa sama Yesus ini orang yang sama gitu, dan Yesus ini derajatnya lebih dihargai di dalam kitabnya Abang tuh. Saya tidak tahu, saya ini berada di jalan yang salah atau benar, saya tidak tahu, Bang. Tapi saya lagi cari tahu kebenarannya di mana. Mau dengerin kisah Saya lebih di sini lanjutnya? cuma minta tolong. Iya, bisa. Oke. Saya Gurunda. cuma pengen tahu aja. Siap. Gurunda. Stak dedep tretek tek tek dedek deg deg deg. Oh, Gurunda. Gurunda lagi nge-gym ya, Akhi Sadli? Wah, siap. Gurunda ada yang nanya-nanya, ini ada yang apakah dia ini di jalan yang salah atau enggak gitu. Karena dia meyakini Nabi Isa dan Yesus itu sama, dan dia rasakan kalau Yesus itu lebih dimuliakan di dalam Islam. Silakan Gurunda. Iya, memang di Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu sangat dimuliakan. Sangat-sangat dimuliakan. Makanya ketika saudara tadi mengatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 253. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum daraja. Jadi
Allah mengatakan di antara mereka itu ada yang ditinggikan derajatnya di antara rasul-rasul yang kemudian diutus oleh Allah. Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Lalu Allah menerangkan kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan pendampingan Roh Kudus kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa di dalam menjalankan misinya di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa bisa mempertontonkan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sebagai bukti kenabian kepada Bani Israel. Itu. Jadi di dalam Yohanes 16 nomor 13, nomor 14, di situ sangat jelas sosok yang datang kepada Bani Israel ini menerangkan bahwasanya ketika datang roh kebenaran, roh di sini adalah nabi yang mengajarkan kebenaran, maka nabi tersebut akan memuliakan aku. Nah, sekarang Anda gunakan aja logikanya. Di mana Yesus itu dimuliakan? Apakah di agama saudara sekarang ini, atau justru Yesus itu dimuliakan di agama Islam, di mana di Islam itu ada nabi yang mengajarkan kebenaran? Tinggal direnungkan, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, nabi kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu yang diterangkan oleh kitab saudara tentang itu. Maka tugas saudara sebagai orang yang hidup di era digital ini, di mana informasi itu semakin dekat dan semakin banyak, dan semakin kemudian kita mudah untuk mencari, maka gunakanlah akal itu dan ilmu pengetahuan itu untuk mengetahui di mana Yesus itu dimuliakan, apakah di Islam atau di agama Anda yang sekarang ini. Demikian. Bentar bang lah ya, saya emosional banget bang. Oh. Mau tisu? Sedih Gurunda. Gurunda merdu banget jelasinnya. Gurunda, sedih itu loh. Tanggung jawab. Iya, gimana? Sedih tadi, nangis. Iya, kebenaran itu kan hanya milik Allah. Allah mengatakan di dalam keberadaan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah kemudian tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Kitalah manusia ini yang ditanya. Jadi kalau Allah sedang berkarya kemudian mengetuk pintu saudara kita fans bolo ini untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, ya kenapa tidak? Allah yang melakukan itu. La yus'alu amma yaf'al. Kita umat manusia ini tidak kemudian punya daya. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu karena Allah sudah mengetuk. Itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Tugas kita hanya mengingatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya
kita sebagai umat Islam hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau mengikuti peringatan itu. Jadi kalau ada orang yang mau mengikuti peringatan, ya silakan. Tugas kita hanya memberi peringatan. Meskipun kemudian manusia itu tidak mengetahui dan tidak melihat Allah itu seperti apa. Tapi kalau mereka ingin kemudian ingin kemudian menjadikan diri mereka itu beriman kepada Allah, itu yang terjadi. Tugas kita selaku apologet Islam hanyalah innama tunfiru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang ya, yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah peringatan dan kabar gembira dan ampunan dan pahala yang mulia. Itu yang Al-Quran jelaskan kepada kita. Tonton saya, Bang. Iya, gimana? Gimana saudara? Tuntun katanya gurunya. Saudara mau bersyahadat sekarang? Iya. Ini sebelumnya agama apa emang saudaraku ini? Saya sebelumnya Kristen. Kristen. Ya, teman sekarang ini saya tidak mempercayai. Ibaratnya saya ateis karena dari saya belajar filsafat dan untuk Tuhan saya tidak percaya Tuhan sekarang saat ini. Tapi di samping itu saya cari tahu tentang bagaimana itu agama abang, karena saya berbaur dengan teman-teman saya yang muslim lain. Saya sudah lama cari tahu tentang Al-Quran ini, Bang. Masya Allah. Jadi KTP-nya sekarang masih KTP apa? Masih Kristen. Masih Kristen. Jadi sekarang kita mau bimbing bersyahadat. Iya. Nanti setelah bersyahadat bisa KTP-nya dikirim ke ini, ke admin kita, bisa ya? Iya. Oke, gimana sahabat-sahabat Bang Handi? Cek dulu KTP sama kalau bisa on cam dulu. Kirim dulu Iya. aja Bang. Bisa on cam itu 2000. Bisa on cam, kalau kirim KTP bisa lewat WA saya. WA saya ada di profil. Di bio profil ada link untuk WA. Jadi abang bisa langsung masuk ke WA saya dan langsung kirim KTP-nya, Bang. Kalau sekarang itu saya lagi di luar, Bang. Dan saya nggak bawa apa-apa di luar, soalnya lagi sama teman-teman di luar. Bisa on cam dulu, Bang. Tapi gelap, Bang. Teman-teman saya sudah pada tidur. Kayaknya nggak bisa kalau begini. Kalau bisa besok siang saya bisa. Besok siang ada juga nggak kayak gini? Ada. Bisa, Bang. Abang bisa WA saya di WA saya ada linknya di bio profil saya, Bang. Iya, sudah saya simpan WA ya adminnya, tapi Ya udah besok malam aja jam-jam 9 atau jam 10 di sini. Karena untuk syahadat di sini harus on cam dia supaya tidak di framing gitu, Bang. iya. Barakallah Haji Tony. Iya, tapi kalau misalnya memang saudara yakin bahwa Islam itu agama benar, buka aja kameranya, Bang, enggak apa-apa, biarpun gelap. Masalah KTP-nya besok bisa nyusul. Buka kamera biarpun gelap, penting bisa meyakinkan sahabat yang lain bahwa memang benar-benar saudara ingin bersyahadat. Cari tempat yang sedikit agak terang, tak syahadat.
Ya cari ruangan sebelah, nyalain lampunya, open cam. Kita langsung prosesi. Karena kebetulan Anda masuk ke room resmi sebuah yayasan yang memang memperkenalkan Islam. Begitu. Dan wajib open cam, harus open cam. Takutnya Iya. di framing lagi di luar sana nanti. Sedangkan yang belum bisa open cam aja kita suruh untuk follow yang di bawah kan. Apalagi ini udah bisa open cam, ya harus open cam bang. Cam aja di framing, apalagi enggak. Gak apa-apa, kita tungguin, masih ada berapa nih? 1 jam sampai sholat subuh. Diatur-atur aja dulu. Sampai nanti udah siap, langsung aja kasih tahu. Ya mungkin tunggu saya siap dulu bang. Siap, aman. Cari cahaya aja dulu, cari cahaya open cam udah. Bergetar ya. Cari cahaya lampu open cam udah. Langsung tuh biar kelihatan wajahnya. Atau Bang Handi yang mau on cam duluan? Saya Bang Handi contohin. tunggu sebentar, aku pakai daster dulu. Wah, pakai daster. Baju renang aja. Basah tadi kan baris renang malam-malam. Oh iya. Kan bareng lu, Res, gimana sih lo? Wah, lo aku pakai baju adat ini, nggak enak kalau open cam. Ya itu dia masalahnya. Baju adat pula. Bersandar. Wah, Satsuki pakai filter. Ikut-ikutan Ustaz Nadar, ya Allah ya Rabbi. Kawan kita yang satu itu memang mentalnya kayak mental baja. Tapi kalau ketemu kayak bekicot ya, pemalu. Bersandar. Alhamdulillah. Aduh ya Allah. Fans. Yang saya herankan itu Kristennya didoakan mau aja. Amin katanya. Amin. Yang dari Manado itu ya? Iya, ya siapa aja kalau masuk ke tempatnya Jonathan Nader wajib didoakan itu. Kalau di Thailand, ketika ada orang yang mau masuk Islam itu hanya pastian 6 dasar. Yang pertama sudah percaya kepada Tuhan dan hanya Allah yang harus diibadahkan. Yang kedua percaya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir. Yang ketika percaya bahwa Quran itu isinya benar semua. Yang keempat kita percaya kepada qada-qadar. Yang kelima kita percaya kepada larangan dan perintah dari Allah dan Rasul. Yang keenam itu ya, jika kita masih belum memenuhi perintah atau larangan, tetap kita tidak protes dengan ajaran-ajaran Islam yang ada perintah dan larangan, walaupun kita belum sempurna. 6 itu sudah cukup bisa jadi muslim, karena banyak orang salah pahamnya. Di Thailand itu kalau syahadat harus sunat dulu, harus bisa sholat dulu, sampai itu menjadi tantangan orang untuk masuk Islam. Enggak, kalau itu kita enggak pernah mensyaratkan itu ya. Kalau di kita ya yang penting dia itu betul-betul serius untuk masuk Islam. Iya bentar bang. Serius dia mau masuk Islam, setelah dia bersyahadat baru kita anjurkan, kita anjurkan untuk mandi besar, mandi wajib. Nah setelah itu besoknya kita suruh khitan kalau memang belum khitan, begitu bang. Kemudian kalau mengenai sholat ya sebisa-bisanya, silahkan sholat sebisa-bisanya, kalau bisa ke masjid supaya bisa mengikuti gerakan imam gitu. Ya Bang MN, ada yang mau disampaikan Bang MN? M Nababan. Ya ada apa Bang? Selamat pagi, abang-abang. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya nih. Iya Bang, saya mau menjawab Bang. Saya mau marah-marah. Jawab aja. Nah, Jadi yang syahadat ini nggak jadi. Wah kan?
Ahifris ada 2 akunnya. Assalamualaikum Bang. Oh enggak, ini Gurunda yang di atas. Waduh, Masya Allah mirip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar 3. Oh, kembar 3. Allah. Siapa Kita Bang? dari Bani Adam ya sama semua. Yang satu anak adopsi. Izin saya bisa ajukan pertanyaan. Halo, saya Oh iya. Siap. Itu Bang M Nababan tuh coba dianu dulu. Ya silakan Bang, silakan Bang. Ya, saya mau bertanya ini. Iya Bang, Iya, saya iya. mau menjawab Bang, silakan Bang. Kan Saya mau teman-teman menjawab. Muslim itu mengakui Isa atau Yesus itu Wah, to be continue. iya, ini saya mau tanya nih. Teman-teman Muslim kan mengakui kalau Isa atau Yesus itu adalah manusia. Ya, Lanjut. bukan Tuhan. Iya Bang. Nah, Iya silakan. berarti Kenapa komanya lama banget sih? sampai Aduh. mati akhir zaman. Oh, sinyal. Nah, sekarang Sinyalnya, pertanyaannya Bang. adalah kalau memang kalau memang Aduh, hilang-hilang Bang. Nggak jelas. ya bentar-bentar saya Coba diulang. Diulang Bang. bentar. Ya, coba keluar rumah atau ke lantai 2. Ngerobot Bang, ngerobot Bang. Halo. Lanjut. Iya. Coba diulang lagi Bang. Nah, ya sekarang saya mau nanya nih, kan teman-teman Muslim kan mengakui kalau Isa atau Yesus itu adalah manusia bukan Tuhan. Betul. Nah, sekarang kan Isa itu masih hidup kan? Bahkan dia nanti yang turun di akhir zaman. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, adakah manusia yang bisa hidup seperti Tuhan yang nggak akan mati, nggak mati sampai akhir zaman? Selain Iblis. Isa. Iblis Bang, iblis itu belum mati sampai sekarang. Bukan. Maksudnya adalah kan Isa akan turun nih di hari akhir zaman ya sebagai untuk menghakimi manusia ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, apakah ada manusia yang bisa menghakimi manusia lainnya? Sekarang yang berhak untuk menghakimi itu manusia atau Tuhan? Oke, saya jawab Bang ya. Abang Jemaat Ya, bentar dulu. Silakan, silakan. Oke, silakan jawab dulu. Oke. Kenapa Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang dan nanti akan menjadi hakim? Karena tidak ada manusia yang punya PR seperti Nabi Isa, Bang. Nabi-nabi Enggak, terdahulu. Bentar. Iya, ini saya jawab, diem dulu. Iya. Ya, oke. Tidak ada nabi-nabi itu punya PR seperti Nabi Isa, karena urusan nabi-nabi terdahulu itu sudah selesai. Musa sudah selesai tugasnya karena Musa tidak pernah dijadikan Tuhan. Ya, Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya karena dia tidak pernah dijadikan Tuhan. Nah, justru Nabi Isa inilah yang dihidupkan sampai akhir menjelang kiamat nanti. Ya, dan turun kembali. Kenapa? Karena beliau ini punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah meluruskan kembali ajarannya yang telah diselewengkan. Makanya kalau kita lihat hadisnya, itu dikatakan sungguh Isa putra Maryam itu akan datang menjadi hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus pajak. Ya, jadi Nabi Isa itu nanti akan mematahkan salib, bukan berarti salib itu dipatahkan satu-satu, bukan. Artinya kalau dia mengaku bahwa dia bukan Tuhan, tidak pernah disalib, maka patahlah kekristenan. Karena Kristen itu didasarkan pada penyalipan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Nah, memang Nabi Isa itu akan datang sebagai hakim. Tetapi yang jadi tersangkanya tidak lain dan tidak bukan kecuali Kristen. Karena hanya Kristenlah yang menuhankan Yesus.
Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Yang dihakimi siapa? Orang Kristen, bukan kami, bukan orang Islam. Islam nggak ada masalah. Ya, dengan Nabi Isa nggak ada masalah. Apa yang mau dihakimi dari orang Islam? Misalnya kami orang Islam tidak mau menuhankan Yesus. Hei orang Islam, kenapa kamu nggak menuhankan Yesus? Kamu nggak pernah mengajarkan dirimu Tuhan. Bagian mana kamu mengatakan kamu Tuhan? Bukankah justru kamu mengajarkan aku adalah utusan Tuhan? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Aku mengakui engkau sebagaimana yang engkau ajarkan, Yesus. Ya, Engkau utusan Tuhan. bentar, itu terlalu jauh Pak penjelasannya. Saya mau Ya. nanya dulu. Saya mau nanya nih. Yang punya kuasa untuk menghakimi manusia itu manusia atau Tuhan? Yesus itu kalau di Enggak, saya jawab dalam dulu, ya saya jawab bentar Oke, bentar manusia saya atau jawab Tuhan? sabar. Manusia Saya atau Tuhan? jawab. Jawab dulu, manusia atau Tuhan? Diem dulu. Enggak, Kalau nggak jawab mau dulu, diem saya manusia suruh atau turunkan. Tuhan? Kalau nggak mau diem, saya bilang kamu turun. Diem dulu. Oke. Ya. Oke. Dengar kalau ada orang mau jawab, nggak usah disela. Jadi Nabi Isa itu hakaman adlan, bukan biahkamil hakimin. Allah itu biahkamil hakimin, seadil-adilnya hakim atau yang maha adil. Sedangkan status Yesus hakaman adlan, tidak beda dengan hakim-hakim yang lain. Hakim yang adil, bukan hakim yang maha adil. Ya, jadi beda. Hakimnya Yesus sebagai hakim dengan Allah itu beda. Allah itu maha maha adil. Yesus hakaman adlan. Begitu Bang. Jadi nggak bisa disamakan. Iya, berarti saya bertanya, berarti boleh dong, berarti boleh manusia menjadi hakim untuk manusia lainnya? Oh, boleh. Sekarang aja banyak orang jadi hakim. Boleh, ini mengenai dosa loh, mengenai dosa turunan atau dosa Nggak ada, apa itu. menghakimi dosa itu nggak ada. Dosa apa? Kan mengatakan orang Kristen kafir tuh kan, berarti kan kami berdosa nih kan, gitu. Kristen kafir nih, dosa. Berarti manusia punya kuasa untuk menghakimi kami yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini. Ya karena kesalahannya itu adalah kesalahan Kristen dengan Nabi Isa. Iya. Kesalahannya Kristen itu berperkara langsung dengan Nabi Isa. Makanya yang bisa menghakimi Kristen Nabi Isa. Begitu loh. Kenapa nggak Tuhan? Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang memerintahkan di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 5, bentar. Di dalam Yohanes 5 ayat 30. Di situ dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan karena datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi Yesus menghakimi itu bukan atas kehendak dia sendiri, tapi ada perintah dari Tuhan untuk menghakimi dia. Iya, kan di akhir zaman. Kenapa nggak Tuhan aja gitu menghakimi manusia? Kenapa harus lewat Nabi Isa? Kalau Nabi Isa itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tanya aja kenapa nggak Tuhan langsung yang menghakimi? Tanya aja Tuhanmu. Ya karena kami mengakui, karena kami mengakui si Tuhan. Makanya yang turun di akhir zaman adalah Tuhan. Dia bingung. Ini aku nambahin ya. Iya, silakan Bang Gores. Jadi Nabi Isa itu jadi hakim yang adil untuk menghakimi Yahudi, Nasrani dan Islam. Statusnya ini yang benar yang mana nih? Apakah Nabi Isa ini anak zina dan penyesat sebagaimana yang Yahudi imani, ataukah Tuhan sebagaimana Kristen imani, ataukah utusan Tuhan sebagaimana Islam imani gitu. Yang dihakimi ini. Kalau penghakiman dosa nanti di akhirat bukan di bumi. Islam itu penghakiman dosanya di akhirat. Itulah kenapa dalam hadis Bukhari 6886 Nabi Isa berkata, wahai Nabi Isa, selamatkan kami dari api neraka. Nabi Isa berkata, aku tidak berhak menyelamatkan kalian, tapi datanglah kalian ke Muhammad yang dosanya sudah diampuni dari sebelumnya dan sampai yang akan datang. Maka Nabi Muhammad memasukkan orang-orang yang dari neraka ke dalam surga sesuai dengan keimanannya walau sebesar biji zarah. Gitu bre. Udah cukup. Damaban, kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, coba lu buktiin.
dengan iman saya bisa membuktikan Yesus Tuhan, bukan dengan akal logika saya, tapi dengan iman saya Terserah lu pakai mengatakan apa. Tuhan itu, ya Yesus itu Tuhan. Bang Andi sama satu lagi dikit ya. Dan dalam Islam sesuai dengan Al-Ankabut ayat 25, segala Tuhan yang ada kelaminnya itu berhala.